Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah jamaah ummahat Masjid Nurul Haq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama tentu kita senantiasa terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita juga diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk saling mencintai, ya, membangun ukhuwah, kasih sayang di antara sesama kita sebagai orang-orang yang beriman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini setelah ayat bagaimana kita kemudian meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nikmat ukhuwah, nikmat bersaudara, sehingga dengan demikian ya kita hari ini menyaksikan saudara-saudara kita di kota Gaza, di tepi barat, ya, di Palestina, dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi terzolimi. Hari ini jumlah korbannya sudah mencapai hampir 8.000 jumlah yang syahid, ya, yang menjadi syuhada, ya. Bahkan dikatakan dalam setiap 5 menit ada satu anak daripada anak-anak di Palestina yang wafat, ya, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap 5 menitnya. Ini gambaran betapa ujian yang sangat berat yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga sebagai sesama kaum muslimin, tentunya kita di saat mereka merasakan penderitaan, merasakan sakit, mestinya pun kita punya empati, punya perasaan yang sama dengan mereka. Karena kaum muslimin adalah kal jasadil wahid, satu tubuh, ya, satu jiwa, satu hati, dan mestinya kita bisa merasakan merasakan apa yang mereka rasakan, ya, dan kita berusaha untuk membantu mereka. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kenikmatan ukhuwah, ada kenikmatan yang diberikan kepada kita khususnya di negara kita ini, kenikmatan rasa aman, ya, kenikmatan ketentraman, kenyamanan, ya, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, kita saksikan kita hari ini bisa keluar dari rumah, suami kita bisa bekerja pagi-pagi meninggalkan rumah kembali di sore hari tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada ketakutan bagaimana kondisi anak dan istrinya di rumah. Berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang berada di kota Gaza, yang berada di Palestina. Suaminya mungkin meninggalkan rumah di pagi hari, tapi ketika kembali nggak tahu, ya, apakah rumahnya masih ada atau tidak, apakah istri dan anaknya itu masih hidup atau tidak. Bisa saja mendapati kabar kemudian rumahnya sudah hancur lebur, keluarga besarnya, keluarga intinya, anak istrinya, semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana itulah yang dirasakan oleh
saudara-saudara kita hari-hari ini di kota Gaza, sehingga luar biasa ujian yang menimpa mereka. Dan kita di negara ini merasakan nikmat rasa aman, ya, ketentraman tanpa ada gangguan, hambatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah ummahat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di pagi menjelang siang ini adalah bagaimana mempelajari, bagaimana mengambil hikmah daripada keberkahan Masjidil Aqsa Al-Mubarak, di mana kita sebagai orang yang beriman, apalagi yang juga setiap hari melaksanakan sholat, maka tidak bisa dipisahkan, ya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ada radius, ya, ada wilayah yang merupakan negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah di sana juga tentu ada Masjid Nabawi. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ada Masjid Nabawi. Sehingga 3 masjid ini bagi kita sebagai orang yang beriman adalah 3 masjid yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kemudian mengatakan serahkan saja Al-Aqsa kepada orang-orang Yahudi, tidak bisa. Atau cukuplah orang Islam dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi saja, tidak bisa. Karena Nabi pernah menjadikan Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa kalian diperbolehkan bersusah payah untuk mendatangi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kita sholat di dalamnya itu pahalanya 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Sehingga memang ketiga masjid ini adalah tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sebagai, ya, sekarang kan ada namanya Haramain, ya, yakni area kota Mekah itu ada di kota Mekah ada namanya daerah yang diharamkan, ya, yang tidak boleh orang-orang kafir, orang-orang non muslim untuk masuk ke dalamnya. Begitu pula di Madinah, ya. Semestinya juga begitu pula di Masjidil Aqsa. Cuma hari ini diinjak-injak, ya, dikangkangi oleh orang-orang non muslim. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, ya, tidak bisa melepaskan Al-Aqsa ini dari sanubari kita, dari kehidupan kita. Apalagi kita yang sudah mendapatkan pelajaran mengenai sholat 5 waktu. Sehingga kalau kita sholat 5 waktu itu, mestinya yang kita ingat bukan hanya Ka'bah saja, bukan hanya menghadap kepada Ka'bah saja. Karena perintah sholat 5 waktu ini bisa kita laksanakan karena dulu baginda Rasulullah SAW untuk menerima perintah ini melalui Al-Aqsa dulu. Tidak langsung dari Masjidil Haram naik ke langit, tapi melalui Al-Aqsa dulu. Baru kemudian di sana beliau mengimami seluruh para nabi, ruh-ruh para nabi Allah Subhanahu wa taala yang pernah diutus ke muka bumi ini, lalu naik ke langit bersama dengan malaikat Jibril dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan turun kembali itu kembali ke Al-Aqsa lagi, kan begitu. Lalu naik buruk kembali ke Masjidil Haram atau ke kota Mekah. Ini gambaran betapa kemudian kita sebagai orang yang beriman, ya, tidak bisa kemudian meninggalkan itu Al-Aqsa. Ya, bahkan kemudian kita diperintahkan untuk bersusah payah itu bisa sampai ke sana. Hari ini ada teman kami dari Medan itu naik sepeda, ya. Naik sepeda dan alhamdulillah sampai dia di Masjidil Haram, sudah sampai di Madinah naik sepeda. Bersusah payah dia dan alhamdulillah sampai juga di sana. Allah sampaikan. Jadi ternyata kalau kita banyak orang yang kaya, orang yang mampu sesungguhnya untuk bisa ke Haram, bisa ke Madinah, ya. Tapi kemudian dia belum diizinkan sama Allah. Dia belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke sana. Maka bersyukurlah yang sudah pernah sampai ke sana,
dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke ke kota Makkah untuk melaksanakan umrah, kemudian ke kota Madinah menziarahi nabi kita ya. Makanya kita berdoa Allahumma rzuqna bi ziyaratil Mustafa wa hajjal bait, kemudian disempurnakan dengan wa ziyaratal Masjidil Aqsal Mubarak. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam perjalanan sejarah ya, sejarah nabi misalnya, nabi kita. Ya, nabi itu ketika dilahirkan oleh ibunda beliau, Ibunda Aminah binti Wahab, apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, wahai Muhammad, ketika aku melahirkan engkau, aku melihat cahaya yang sangat terang benderang. Dan dengan cahaya itu, ra'at ummuhu, kata Nabi, ad'at minhun nur minhu kusur syam. Jadi beliau ibunda Nabi melihat ada cahaya yang keluar juga bersamaan dengan tubuhnya Nabi itu, dan dengan cahaya itu kata ibunya, aku seolah-olah bisa melihat dinding-dinding istana di bumi Syam atau di negeri Syam. Kata ibunya begitu, saking terang benderangnya itu Nabi ketika dilahirkan. Ya. Apa makna di sini? Bahwa ibunya melihat dinding-dinding istana di negeri Syam, bahwa kelak Nabi ini akan menjadi seorang nabi di usia 40 tahun dan kelak akan memimpin umatnya untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman orang-orang yang bukan muslim waktu itu. Waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jadi akan dibebaskan karena memang itu Al-Aqsa adalah untuk kaum muslimin, ya, untuk orang-orang Islam, yang dimana Allah meridhoi, ya, inna dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya mereka itu oleh Allah sesungguhnya mereka nggak pantas untuk menduduki itu Baitul Maqdis, baik itu orang Nasrani maupun juga orang Yahudi, karena mereka tidak mau beriman kepada al-Islam ini. Jadi Al-Aqsa milik umat Islam. Tapi sekarang kemudian kita saksikan luar biasa ya, dipegang ya, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sehingga penting untuk kita meyakini hal ini. Jangan sampai kemudian kita punya pikiran apatis ya, membiarkan serahkan saja itu Al-Aqsa kepada orang Yahudi. Toh juga dulu pernah menjadi masjid mereka. Ya dulu kan begitu. Tapi sejak baginda Nabi itu diutus membawa risalah Islam ini, maka Al-Aqsa itu menjadi milik orang-orang yang beriman dengan agama yang diridhoi, agama yang benar. Agama Yahudi itu agama yang bertauhid juga, sama seperti kita. Mereka nggak seperti orang Nasrani yang Tuhannya 3, Trinitas. Mereka Tuhannya Allah juga. Mereka mengatakan Yahuwa, ya, wahai dia, makanya disebut sebagai Yahweh gitu ya. Mereka mengatakan Elohim, Allah itu mereka mengatakan Elohim. Jadi Tuhannya satu juga, Allah juga. Cuman mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang diutus kepada umat manusia. Mereka kecewa, mestinya Nabi terakhir itu dari Bani Ishaq. Kenapa kok dari Bani Ismail, kata mereka. Makanya mereka nggak mau masuk Islam. Itu pula orang Yahudi itu menganggap Nabi Isa itu adalah anak pelacur, ibundanya Bunda Maryam adalah juga seorang pelacur. Sampai hari ini mereka punya keyakinan seperti itu. Al-Quran, Injil adalah kitab yang palsu. Bagi mereka Taurat sajalah yang benar itu. Inilah yang menjadi keyakinan mereka. Sehingga itulah yang mereka lakukan. Sehingga di dalam sejarah itu ya, orang Yahudi membantai orang Nasrani membantai orang Yahudi. Ya, kemudian pernah juga orang Persia bersama-sama dengan orang-orang Yahudi membantai Nasrani di sana. Ya, jadi seperti itu kondisi yang ada di Baitul Maqdis. Ya. Alhamdulillah jamaah ummahat rahimani wa rahimakumullah, bahkan di masa Nabi juga pernah ada ghazwah ya, ada perang yang perang itu diniatkan dalam rangka untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang disebut dengan perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Cuma karena pasukannya sangat besar, sementara kaum muslimin waktu itu jumlahnya hanya sekitar 3.000 orang saja, sehingga waktu itu sempat terpukul mundur. Bahkan ada 3 sahabat Nabi yang syahid waktu itu, yang semuanya adalah panglima perangnya. Ada panglima perang Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupunya Nabi. Kemudian anak angkatnya Nabi, yakni Zaid bin Harithah juga wafat di situ.
dan diteruskan itu kepemimpinan panglima perangnya kepada sahabat Abdullah bin Rawaha, syahid juga. Nah, kemudian diambil itu panji kepemimpinan oleh sahabat Khalid bin Walid. Dialah yang kemudian menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran waktu itu. Nah, tapi kemudian kekalahan di perang Mu'tah, Nabi upayakan bisa dibalas. Dalam kondisi Nabi di kondisi di pembaringan, sudah menanti datangnya ajal waktu itu, beliau mempersiapkan pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Siapa yang pimpin? Cucu angkat beliau, anaknya Zaid bin Harithah, yakni Usamah bin Zaid. Disiapkan pasukan. Gak muncul kayaknya, gak terbaca ininya. Ya, jadi ya, jadi dalam kondisi Nabi itu di pembaringan, dalam kondisi sakit ya, menjelang wafat beliau siapkan pasukan. Berangkat pasukannya, kemudian di perjalanan tersiar kabar Nabi wafat. Kemudian pasukan ini kembali lagi. Makanya program pertama setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, mengembalikan ini pasukan untuk melawan itu orang-orang Romawi, merebut Baitul Maqdis. Jadi menjelang ajal pun Nabi sedang berusaha, sedang bertekad bagaimana kemudian Baitul Maqdis itu direbut oleh kaum muslimin, karena ini adalah milik kaum muslimin sesungguhnya. Allah sudah serahkan itu kepada kita. Mungkin dulu di zaman Nabi Musa pernah dijanjikan kepada kaum Bani Israel itu ya. Tapi kemudian karena risalah terakhir ini kepada Nabi kita, kepada kaum muslimin, maka itu menjadi milik kita, menjadi tempat ibadah kita. Maka ya sesungguhnya kalau kayak misalnya di Saudi, di Mekah, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, mereka itu bahasanya kan mereka belum muslim, maka sesungguhnya najis mereka masuk ke dalam area itu. Karena adalah tempat yang suci. Ya, tapi kemudian sekarang itu mereka dengan enaknya ya, dengan mudahnya menginjak-injak ya, tempat suci itu. Ini tentu menjadi usaha bersama ya. Makanya tetap ada orang-orang yang istiqomah menjaga Baitul Maqdis itu dari gangguan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu gambaran pada masa Nabi gitu ya, upaya untuk membebaskan Baitul Maqdis ya. Makanya nanti belakangan itu ya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, gambaran keberkahan Al-Aqsa ini itu kalau dirunut ya, itu ribuan tahun yang silam ya, sejak masa Nabi Ibrahim. Jadi diperkirakan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi masa perjalanan keberkahan Al-Aqsa ini sudah sekitar 4000 tahun ya perjalanannya. 2000 tahun sebelum Masehi dan sekarang 2000 tahun 2000-an ya setelah Masehi ini kan. Jadi ini masa perjalanan yang sangat panjang dalam sejarah manusia. Dan itu dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya ya, sebagai bapak para nabi. Dari anak keturunan beliaulah nanti kemudian nabi-nabi Allah ini diutus, baik di Baitul Maqdis di Palestina maupun juga di tengah-tengah bangsa Arab, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau di bangsa Arab itu ada Nabi Nuh ya, ada Nabi Hud yang nanti menjadi bangsa Arab asli namanya Arab Aribah, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Ismail. Itu nabi-nabi dari kalangan bangsa Arab. Tapi lebih banyak nabi-nabi itu di kalangan Bani Israel yang juga masih nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim kan berasal dari wilayah Irak ya, Babilonia. Waktu itu dikuasai oleh Raja Namrud kan. Kemudian beliau sempat mau dibakar ya oleh Namrud. Bersamaan dengan dakwahnya Nabi Ibrahim juga Nabi Lut sedang berdakwah juga gitu kan. Berdakwah di daerah Sodom dan Gomorrah menghadapi masyarakat yang penganut LGBT kan.
Makanya disebut di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najjayna walutan ilal wa najjaynahu walutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan dan kami selamatkan Ibrahim dari peristiwa pembakaran itu, dan begitu pula Nabi Lut setelah diazabnya bangsa kaum Sodom dan Gomorrah ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Jadi diselamatkan dan dibawa mereka ke Ardul Muqaddasah, ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Makanya ada yang mengatakan yang pertama kali membangun tempat ibadah di Baitul Maqdis setelah membangun di Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disempurnakan lagi oleh putranya Nabi Yakub, sempurnakan lagi oleh putranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi seterusnya. Ini gambaran bahwa sejak zaman Nabi Ibrahim, makanya waktu itu kan beliau menikah ya dengan Sarah yang dikatakan itu adalah masih saudara daripada Nabi Lut. Makanya dia menikah dengan masih kerabat dekatnya ya Nabi Ibrahim itu. Waktu itu sempat berkelana beliau berhijrah ya dari Babilonia menuju negeri Mesir. Di negeri Mesir waktu itu dikuasai oleh salah seorang Firaun di sana ya, dari kaum Hyksos. Ya, jadi Firaunnya itu suka merampas istrinya orang kan gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim sempat bermuslihat, apakah ini istrimu? Dia katakan bukan, dia adalah adik saya. Maksudnya ketika dikatakan dia adalah adik saya, jangan diambil kan gitu. Tapi karena Sarah ini terkenal dengan kecantikannya, tetap saja dirampas oleh Firaun waktu itu dijadikan selirnya. Kemudian akhirnya ketika dibawa ke istananya Firaun, sempat mau dilecehkan begitu ya. Dan dikatakan dalam kitab Qisasul Anbiya, waktu itu Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya seperti layar ya zaman sekarang itu. Nabi Ibrahim bisa melihat bagaimana kondisi istrinya di kamarnya Firaun waktu itu, yang gagal disentuh oleh Firaun. Jadi 3 kali dia mau diganggu, kaku badannya, nanti didoakan sama Sarah baru lepaskan gitu ya. Hanya Ibrahim Firaunnya merasa wah ini bukan perempuan biasa-biasa kan gitu ya, dijaga sama Allah kan itu ya. Hanya kemudian dia lepaskan dan dikasih sebagai bentuk permohonan maafnya, dia hadiahkan seorang perempuan. Ada yang mengatakan itu selirnya, salah satu istrinya, ada yang mengatakan itu adalah putrinya sendiri, ada yang mengatakan itu adalah anak daripada pejabatnya, sehingga bukan perempuan sembarangan juga yang dihadiahkan. Siti Hajar ini bukan perempuan sembarangan juga kan. Itu dihadiahkan sebagai asisten ya, sebagai asisten daripada Sarah, dihadiahkan kepada Sarah. Nah kemudian dalam perjalanannya kan setelah meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis, menuju Palestina, lama nggak punya anak kan gitu ya, sampai usia 90 tahunan nggak punya anak. Akhirnya kemudian Sarah ikhlas merelakan agar Hajar dinikahi oleh suaminya. Akhirlah Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, kalau pulang dari masjid, Nabi Ibrahim nggak langsung pulang ke rumahnya Sarah dulu, ke rumahnya Hajar dulu kan gitu ya, karena di sana ada anaknya kan gitu ya, sehingga membuat cemburu Sarah sampai bawa pisau kan begitu ya. Akhirnya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala disuruh bawa ini Hajar dan bayi kecil itu ke lembah Bakkah. Dikatakan ya sama-sama yang namanya ya, yang satu mungkin cemburu, yang satunya cemburu juga, maka Hajar dikatakan itu mengikat sebuah tali di pinggangnya dan di ujungnya dikasih semacam kayak kayu untuk menghapus jejak mereka. Kenapa? Karena dia takut Sarah nanti ikut ke lembah Bakkah kata dia. Kalau dia tahu di mana jejaknya berjalan itu ya. Nah, itu sampailah ke lembah Bakkah, kemudian tinggal beberapa hari di sana, disisakan perbakalan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu. Suruh tinggalkan. Luar biasa. Dikejar sama Hajar, kenapa kok aku ditinggal gitu ya kalau bahasa kita. Apakah ini Allah yang nyuruh? Iya, Allah yang suruh. Kalau begitu aku ridho dengan perintah Allah. Silahkan engkau berangkat ke sana ke Palestina. Jadi itulah nanti ada peristiwa Sa'i, ya, Safa dan Marwa, ya, ada Zam-Zam dan sebagainya, sehingga kesabaran seorang ibunda Hajar itu sekarang kita ikutin dengan ketika melaksanakan ritual haji dan umroh. Itu dari Zam-Zam ya, akhirnya mulailah datang orang berdatangan ke sana ya, tinggal di situ. Akhirnya kemudian beberapa kali datang Nabi Ibrahim ya ke kota Mekah. Dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir, bahkan Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu sudah naik buruk. Jadi buruk itu bukan dipakai di masa Nabi saja. Katanya Nabi Ibrahim sudah pakai juga buruk itu untuk datang ke
ke Masjidil Haram. Datang pertama waktu itu kan mau menyembelih ya, diganti dengan kambing ya. Datang lagi, kemudian waktu itu apa namanya, Nabi Ismail sudah menikah ya, bahkan Hajar sudah wafat. Ketika datang pertama itu mengeluh itu, jadi mana Ismail? Oh, dia sedang mencari makanan, sedang mencari nafkah. Istrinya mengeluh, bagaimana keadaanmu? Mengeluh dia istrinya kepada mertuanya. Wah, ini suamiku ini nggak becus begini-begini itu ya. Kemudian hidup kami susah ya. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada Ismail, suamimu, ini ayahnya datang. Aku punya pesan, tolong ganti daun pintu rumahnya, kurang bagus kan itu ya. Hanya kemudian pulang-pulang Nabi Ismail ditanya, siapa tadi yang datang? Yang datang ayahnya gitu ya. Apa pesannya? Ganti daun pintu rumahnya. Kalau begitu pulanglah engkau ke rumahmu. Engkau saya ceraikan hari ini. Itu perintah ayahku mengganti daun pintunya kan ya. Ganti, disuruh mencari istri yang lain yang lebih solehah kan. Nikah lagi sama yang istri yang kedua. Kemudian datang lagi Nabi Ibrahim, ada dialog, ternyata yang kedua ini sudah bagus. Dia memuji-muji suaminya, kehidupannya walaupun sederhana tapi berkecukupan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya ini yang sekarang ini, katakan kepada suamimu sudah bagus daun pintu rumahnya nggak usah diganti kan begitu. Itu kedatangan Nabi Ibrahim seperti itu tuh. Ya, tentu kalau zaman sekarang kan ya karena Nabi Ibrahim itu punya kualitas ya. Kalau sekarang kan mertua zaman sekarang ya nggak bisa seenaknya ya, menyuruh kemudian ceraikan istrimu nggak bisa gitu ya. Kualitasnya Nabi Ibrahim tentu jauh di atas para laki-laki di zaman sekarang. Tentu juga dalam rangka nanti kan Nabi Ismail akan melahirkan generasi besar bangsa Arab, namanya bangsa Arab Musta'ribah. Jadi alhamdulillah jamaah ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian datang lagi berikutnya Nabi Ibrahim untuk bersama-sama dengan Nabi Ismail atas perintah Allah untuk membangun Baitullah, membangun Ka'bah. Kan disebut sebagai inna awwala bait, inilah rumah Allah yang pertama. Di bekas pondasi di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, itulah dibangun kembali Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berdua saja dia bekerja. Ketika itu sempat disuruh cari batu sebagai pijakan, datanglah malaikat Jibril. Karena kelamaan Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril bawakan 2 batu dari surga. Yang pertama dijadikan sebagai pijakan, yang hari ini masih bisa kita saksikan ya, ada namanya Maqam Ibrahim, ada jejak kakinya Nabi Ibrahim di sana. Ada juga Hajar Aswad, ya, yang juga dibawa oleh malaikat Jibril sebagai bukti ya bahwa Ka'bah ini ada kaitannya dengan surga. Di sana ada benda surgawi, ya, ada Hajar Aswad, ada batu yang menjadi pijakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangunnya pertama kali bersama dengan Nabi Ismail. Nah, itu gambarannya, ya, makanya nanti Nabi Ismail punya 10 anak laki-laki. Yang pertama namanya Kidar, dan 10 anak laki-laki ini semuanya ada dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Penjelasan siapa nama-nama itu. Ya. Dan tidak ada dalam Al-Quran bahkan ya. Tapi bisa kita baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, nama-nama daripada anaknya Nabi Ismail. Ya, jadi sesungguhnya antara Ismail dengan saudaranya Ishak itu ya sangat baik hubungannya. Bahkan ketika Nabi Ishak itu membutuhkan kambing untuk disembelih, itu disuplai oleh keluarga besar Nabi Ismail yang ada di kota Mekah. Cuma ini orang-orang Yahudi kan mengatakan itu Bani Ismail itu anak budak gitu ya. Sehingga mereka nggak mau berhubungan dengan orang-orang Islam. Padahal dulunya anak-anak Nabi Ibrahim ini ya sama seperti ya kita dengan saudara-saudara kita kan gitu ya, hubungannya sangat baik. Itu gambarannya. Bahkan apa namanya nanti si yang anak pertama namanya Kidar itu menurunkan satu kabilah besar namanya kabilah Adnaniyun. Kemudian nanti di situ ada sosok yang bernama Fihr yang disebut dengan Quraisy, maka setelah nanti ada kaum Quraisy. Turun terus sampai kepada nanti ada sosok namanya Qusay, dia punya anak Abdul Manaf ya. Nanti ada Hashim, ada Abdul Muthalib, ada Abdullah, ada baginda Rasulullah yang terlahir di tengah-tengah bangsa Arab dari keturunan daripada Bani Ismail alaihissalam. Itu dari pihak di sebelah ya, dari anak keturunan Hajar ya. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani jelas sekali mengatakan dikatakan dalam kitab Injil dan Taurat itu Nabi terakhir itu akan diutus di kota Mekkah, di Gunung Paran namanya. Di Gunung Paran, di sana bersama dengan Ismail dan Hagar, itu dalam bahasa Injilnya begitu.
Makanya nanti ketika orang Yahudi Nasrani itu berlarian, dia meninggalkan negerinya, itu termasuk mereka memilih tinggal di kota Mekah, memilih tinggal di kota Madinah, karena mereka yakin sekali Nabi terakhir itu akan diutus di daerah Hijaz ya, di kota Mekah, dan juga nanti akan tinggal di kota Madinah. Makanya mereka menunggu-nunggu. Ya, makanya ketika Rasulullah itu lahir, ya, ada orang Yahudi di kota Mekah itu yang melihat pergerakan bintang-bintang di langit, dan dia sangat tahu ada satu bintang kalau dia berterang benderang di langit itu disebut dengan bintang Ahmad namanya, sebagai tanda bahwa telah lahir Nabi terakhir itu. Makanya ketika Nabi lahir itu ada orang Yahudi di kota Makkah mengatakan, hadza najmu Ahmad, itu adalah bintang Ahmad, sudah lahir ini sudah lahir malam hari ini sudah lahir hari ini Nabi terakhir itu. Makanya mereka kasak kusuk ya, mencari informasi bagaimana Nabi terakhir yang sudah lahir itu. Rupanya Allah menjaga jangan sampai diganggu oleh orang-orang Yahudi. Tapi nanti kemudian ketika sudah lahir, ada interaksi antara Abdul Muthalib dengan pendeta-pendeta Yahudi yang ada di kota Mekah, melihat ada tanda kenabian ya di bagian punggungnya bayi Muhammad itu, maka mereka mengatakan ini bisa jadi adalah nabi terakhir itu. Nabi terakhir yang akan diutus untuk umat ini. Cucumu ini wahai Abdul Muthalib. Jadi diperkuat oleh pandangan para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang tinggal di kota Mekah. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di apa namanya ya, di Baitul Maqdis ada Nabi Ishak ya, ada Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak itu nanti punya anak kembar ya, lahir kembar namanya Yakub, dan saudara kembarnya yakni Aish atau Esau kalau dalam bahasa Injilnya itu. Ya, lahirnya kembar. Cuma yang ditakdirkan menjadi nabi adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kemudian karena Esau ini bukan nabi, maka Nabi Ibrahim sempat berpesan sebelum wafatnya, berpesan ya, berwasiat, nanti nikahkan ini cucumu wahai Ishak si Esau ini dengan putrinya Ismail kan. Maka dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya, maka dinikahkan sesuai wasiat daripada Nabi Ibrahim, dinikahkan ini Aish atau Esau ini dengan putrinya Nabi Ismail, putri semata wayangnya ya. Maka dari pernikahan itu lahirlah bangsa baru yang disebut dengan bangsa Eropa atau bangsa Rum, bangsa Romawi atau ras Arya. Jadi bangsa Eropa itu adalah pernikahan antara Aish ya, saudara kembarnya Nabi Yakub dengan putrinya Nabi Ismail alaihissalam. Berbiasa ya bagaimana Allah mengatur ya anak keturunan ini itu ya. Kemudian nanti Nabi Yakub menikah juga, tapi kemudian menikah dengan istrinya yang sahid, yang maksudnya bukan budak, tapi lama baru punya anak. Akhirnya istrinya ini sudah nikahin itu beberapa budak-budak yang dia punya. Dinikahilah beberapa budak-budak itu, lahirlah anak laki-laki ya beberapa itu ya. Nantilah setelah punya beberapa anak laki-laki, barulah lahir dari istri sahnya Nabi Yusuf. Kemudian Bunyamin. Sehingga totalnya ada 12 anak laki-laki di rumahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dari 12 inilah yang nanti menjadi 12 suku besar yang disebut dengan Bani Israel. Ya, kenapa Bani Israel? Karena Nabi Yakub itu gelarnya dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Israel atau hamba Allah. Isra artinya hamba, Elohim itu Allah. Jadi belum ada istilah Yahudi waktu itu. Hanya disebut sebagai anak-anaknya Yakub atau Israel atau Bani Israel kan. Nah, makanya kemudian Nabi Yakub itu pernah ya, ketika mau pergi mendatangi keluarga omnya ya, Nabi Lut di Mosul atau di Harran, beliau tertidur itu di batu besar tempat Nabi itu Isra Mi'raj, tertidur di situ. Di malamnya itu beliau melihat ribuan malaikat turun naik ya di situ, di batu itu ke langit. Maka dia bertekad pokoknya pulang dari Mosul, dari Harran, aku mau bangun di sini, jadikannya sebagai tempat ibadah, sebagai Baitullah. Nah, sehingga Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ishak, dan dibina lagi oleh Nabi Yakub alaihissalam bersama dengan anak-anak keturunannya. Kita bisa baca ya dalam kisah Nabi Yusuf ya, rupanya anak-anaknya Nabi Yakub atau Israel yang dari anak-anak budak itu kan cemburu gitu ya atas perlakuan yang istimewa Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf kan begitu. Jadi akhirnya mereka punya niat untuk membunuh Nabi Yusuf. Makanya
Bisa jadi gitu ya. DNA membunuh itu sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf itu ya. Dia sudah mau bunuh ini saudara yang merupakan anak istri sahnya ayahnya kan begitu, karena ada kecemburuan. Ya kemudian kan nggak jadi dibunuh, dibuang ke sumur ya. Kemudian diambil sama seorang pedagang, diperjualbelikan sampai ke Mesir kan itu ya. Sampai ke Mesir, kemudian dia sempat dipenjara kena fitnah Zulaikha. Kemudian dia naik atas berhasil mentakwilkan mimpi sang raja, dia naik menjadi pejabat di negeri Mesir, bahkan menjadi seorang perdana menteri di negeri Mesir. Ada peristiwa paceklik sebagaimana takwil mimpinya Nabi Yusuf. Akhirnya keluarga besar Nabi Yakub ini yang tinggal di Palestina kehabisan sandang makanan itu ya, sehingga mereka harus merasa butuh untuk datang ke Mesir untuk mencari makanan. Kan hanya di Mesir tersimpan itu lumbung makan kan itu, lumbung pangan. Datanglah ini anak saudara-saudara Nabi Yusuf ke sana kan, setelah ketemu pertama kali kan itu ya. Itu yang mau membunuh Yusuf, sekarang Yusuf sudah menjadi pejabat. Mereka tunduk semua, sujud semua, sebagaimana mimpinya Nabi Yusuf yang kemudian yang dia ceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub dalam surah Yusuf. Nah, singkat cerita akhirnya kemudian Bani Israel tinggal di Mesir, termasuk Nabi Yakub. Walaupun nanti kalau wafat dia dimakamkan di Palestina, dibawa ke sana jenazahnya, tapi tetap tinggal di negeri Mesir ya, bersama dengan Nabi Yusuf waktu itu. Nabi Yusuf wafat, terus akhirnya berganti kekuasaan Fir'aun, yaitu bukan dari bangsa Hyksos dan orang Mesir asli. Akhirnya kemudian Bani Israel ini yang jumlahnya sudah puluhan ribu, itu kemudian menjadi bangsa yang dizolimi oleh Fir'aun. Sehingga ada perintah untuk membunuh, karena mimpinya Fir'aun ya, dia akan dikalahkan, dia akan diganggu kekuasaannya oleh anak-anak Bani Israel. Jadi mereka beranak pinak di negeri Mesir. Ya, akhirnya kemudian dari keturunan Levi itu salah satu suku anaknya Nabi Yakub, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Karena perintah Allah, ibunya kan menghanyutkan ke sungai, kemudian malah menjadi anak asuh ya dari Fir'aun dan istrinya Asiyah binti Muzahim, yang mereka dia berusaha membunuh anak-anak Bani Israel, tapi malah muncul calon nabi itu, calon pejuang itu di rumahnya Fir'aun. Luar biasa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sejarah terulang ya. Kalau dulu Fir'aun itu membunuhi anak-anak Bani Israel, sekarang orang-orang yang mengaku Bani Israel itu membunuhi anak-anak di kota Gaza. Tadi dalam setiap 5 menitnya ada satu anak yang syahid, yang terbunuh, Masya Allah. Jadi terulang lagi sejarah ini. Alhamdulillah jamaah rahimani ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi Musa kan sempat tinggal di rumahnya Fir'aun, di istananya ya, dia sekolah, belajar dengan pendidikan terbaiknya di zaman itu. Sempat ada perkelahian dengan orang Mesir asli, meninggal itu orang Mesir asli, dia takut kan ya, takut ditangkap sama ayah angkatnya, dia lari ya. Lari atas perintah Allah, dia lari ke daerah Madian, ketemu dengan nabi di sana. Kalau dalam bahasa Injil namanya Nabi Jethro atau Nabi Shu'aib, nabi dari kalangan bangsa Arab. Belajarlah di sana selama puluhan tahun menjadi penggembala kambingnya Nabi Shu'aib, sampai nanti menikah dengan bahkan 2 putrinya Nabi Shu'aib, walaupun nggak langsung ya, jadi nikahnya itu bergiliran. Kemudian dikasih tongkat oleh Nabi Shu'aib. Itulah yang nanti kemudian atas perintah Allah dia harus kembali ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun. Jadi nanti ada peristiwa dakwah kepada Fir'aun ya, dengan tongkat dari Nabi Shu'aib jadi ular dan sebagainya itu ya. Tapi kemudian akhirnya walaupun sudah dibantu oleh Nabi Harun, tetap Fir'aun ini tetap merasa terganggu oleh Bani Israel. Hanya kemudian dia ingin menghabisi ini Bani Israel, ingin membantai Bani Israel, ya mau gak mau harus tinggalkan negeri Mesir. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa kembalilah engkau ke tempat nenek moyangmu dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Di mana ya? Ini di Baitul Maqdis di Palestina kan gitu. Mereka bertekad ya, berangkat menuju ke sana dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf tadi itu nanti dari Nabi Yusuf itu nanti punya anak keturunan, ada seorang nabi lahir di sana namanya Nabi Yoshua. Nantilah yang kemudian yang menemani Nabi Musa untuk menuju Baitul Maqdis. Ketemu Laut Merah, bingung kan ya, akhirnya atas perintah Allah dibelahkan lautan. Allah Subhanahu wa taala lolos ya sampai ke padang Sinai ya, padang Tih ya, sekarang masih wilayah Mesir. Kemudian Fir'aunnya ditenggelamkan di laut. Jadi kita mendoakan semoga ini penguasa Zionis ini akan ditenggelamkan juga ya
sebagaimana dulu Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai di padang Tih itu sudah semangat ini Nabi Musa mau berjihad ya bersama Nabi Harun, tadi juga bersama anak-anak muda yang ada. Rupanya kemudian sebagian besarnya tidak mau berjihad. Kata dia, pergilah engkau wahai Musa, sana berperang dengan Tuhanmu. Kami duduk-duduk di sini menunggu saja. Masya Allah, ya, luar biasa. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk mereka. Orang-orang yang tidak mau berjihad ini dikutuk dengan mereka terputar-putar di situ, nggak sampai-sampai ya, di Palestina, ya nggak sampai-sampai ke arah sana kan dia, terputar-putar selama 40 tahun. Hikmahnya apa? Selama 40 tahun itu mereka terputar-putar di padang pasir itu, akhirnya generasi tua yang tadi tidak mau berjihad berganti oleh generasi muda, generasi baru ya, kalau bahasa sekarang bonus demografi gitu ya. Akhirnya muncul generasi-generasi baru yang mereka ini generasi yang kuat-kuat, yang tangguh-tangguh, yang dibina langsung oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ibadahnya dan sebagainya. Apalagi makanannya manna wassalwa ya, dari langit ya, burung-burung yang didatangkan yang turun dan itu mereka makan dan sebagainya. Air minumnya itu adalah batu yang kalau mereka mau minum dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, keluar airnya sampai dipikul kemana-mana itu batunya oleh setiap suku itu kan. Itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka Bani Israel ini. Jadi nggak dibiarin mati kelaparan, terputar-putar selama 40 tahun. Ada makanan manna wassalwa. Lahirlah generasi baru Bani Israel yang kuat-kuat, yang tangguh-tangguh untuk kemudian berjihad. Siapa yang pimpin? Nabi Yusha bin Nun, anak keturunan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam perjalanannya bahkan Nabi Musa ikut membersamai ya, membersamai, bahkan nanti sudah kelihatan itu gunung tempatnya Baitul Maqdis, tapi kemudian Nabi Musa keburu wafat. Begitu pula Nabi Harun juga wafat kan. Beberapa hari sebelum perang besar penaklukan Baitul Maqdis oleh kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, ya anak-anak muda yang kuat-kuat, yang gagah-gagah ya. Yang tadinya kan kaum tuanya sudah pada meninggal semua ya di perjalanan. Dan ketika berjihad melawan namanya bangsa Amalikah ya, memang orangnya tinggi-tinggi besar. Kemudian itulah yang membuat takut itu kaum tua waktu itu. Nah, ini dihadapi oleh Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha ini yang menemani Nabi Musa ketemu Nabi Khidir ya dalam surah Al-Kahfi. Kemudian dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis itulah Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam menerima Taurat, kitab Taurat yang ditaruh dalam sebuah tabut, sehingga tabut itu dibawa kemana-mana itu. Nanti tabut ini akan dibawa, nanti disimpan di area sekarang Masjid Al-Aqsa itu. Ketika berjihad, ada juga dalam Al-Quran kisah ini, bagaimana kemudian matahari mau terbenam. Matahari mau terbenam, kemudian ini perang belum selesai. Sehingga kemudian akhirnya berdoa Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Yoshua ini, agar ditunda dulu terbenamnya matahari ini. Itulah dalam bahasa ilmu fisika hari ini sudah kiamat dunia kalau matahari itu dibiarkan dorman, tidak bergerak. Bisa kiamat dunia, tapi Allah mentakdirkan matahari berhenti, kemudian tertunda terbenamnya. Sampai kemudian Nabi Yusha bersama pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Amalikah waktu itu, karena mereka orang-orang musyrik yang mengotori area Baitul Maqdis. Makanya kemudian berhasil mengalahkan ini bangsa Amalikah, kemudian matahari baru terbenam. Masya Allah, luar biasa. Keberkahan yang luar biasa dari Baitul Maqdis sampai Allah menunda terbenamnya matahari untuk memenangkan kaum muslimin waktu itu yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Ya. Berhasillah ya menguasai Baitul Maqdis. Nanti kemudian ada musuh baru ya, yakni Raja Jalut. Nah, maka naiklah pemimpin namanya Tolut, walaupun dia bukan nabi. Tapi Tolut punya anak kecil, orang yang hebat, siapa? Daud kan ya. Nabi Daud nanti yang dia bunuh itu Jalut dengan ketapelnya. Hanya Nabi Daud berkarir sampai dia menjadi raja juga ya, raja Bani Israel di Baitul Maqdis atau di Palestina. Nabi Daud menjadi nabi, menjadi raja juga. Kemudian berkembang kekuasaannya, kerajaannya di bawah bimbingan tauhid ya, dengan kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab Zaburnya Nabi Daud gitu ya. Nanti muncul lagi putranya Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka puncak kehebatan kepemimpinan tauhid pada masa itu adalah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman kan dikatakan, disebut dalam Al-Quran, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin.
Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkahinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Nabi Sulaiman bukan hanya menguasai manusia, menguasai bangsa jin, menguasai hewan-hewan, menguasai juga angin, udara, dikuasai semua. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman bisa mengendarai udara itu, nggak perlu naik pesawat kayak kita, tapi udara yang dikendarai. Ya, jadi gambaran betapa kehebatan Nabi Sulaiman itu ya. Dan kita bisa baca dalam Al-Quran, dia berdakwah sampai mengislamkan siapa? Ratu Bilqis yang berkuasa di kerajaan Sabak di negeri Yaman. Makanya di negeri Yaman waktu itu ya banyak penganut agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kalau sekarang ya agama Yahudi gitu ya. Nah, jadi orang Yahudi itu ternyata nanti bukan hanya dari anak-anak daripada Bani Israel atau anak-anak daripada Nabi Yakub, tapi juga ada orang-orang yang bukan Yahudi yang juga menganut agama Yahudi, termasuk yang ada di negeri Yaman itu pada masa Nabi, pada masa kerajaan Sabak gitu ya. Makanya ada peristiwa Ashabul Ukhdud ya. Dalam surah Al-Buruj itu adalah pembantaian orang-orang Nasrani di kota Najran oleh raja Yahudi yang berkuasa di Yaman yang namanya Raja Zur'ah Zunwas. Yaitu pembantaian orang raja Yahudi kepada orang-orang Nasrani waktu itu di kota Najran, sekarang di daerah Saudi Arabia. Ya, itu gambarannya. Jadi puncaknya pada masa Nabi Sulaiman, ya masa-masa kehebatan, kejayaan itu ya. Maka dibangun juga di sana ada Baitullah yang mereka menyebutnya dengan Haikal Sulaiman. Itu sudah diletakkan tabutnya ya, di dalamnya ada kitab Taurat yang diterima di Bukit Tursina. Bagus ya kepemimpinannya pada masa Nabi Sulaiman sampai beliau wafat. Nah, setelah wafatnya beliau, mulailah di sini ada perpecahan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi terpecah dua kerajaannya karena anaknya Nabi Sulaiman nggak bisa mengendalikan kepemimpinan. Terpecah dua, ada di utara dan di selatan. Nah, di utara inilah ada kerajaan namanya kerajaan Yudea atau kerajaan Yahuda. Siapa Yahuda? Adalah salah satu nama anak daripada Nabi Yakub. Karena kebanyakan yang menjadi, kalau yang jadi imam-imam itu dari anaknya Lewi, tapi yang menjadi raja-raja itu dari anak-anak si Yudea atau Yahuda. Yahuda adalah salah satu anak daripada Nabi Yakub yang ibunya adalah budak. Nah, dia menjadi raja berganti-ganti ya di kerajaan Yudea itu. Makanya orang-orang yang bertahan ya, bangsa kaum Bani Israel yang bertahan di situ, itulah yang disebut dengan orang Yahudi. Artinya anak-anak keturunannya si Yahuda. Maka sejak itulah ada istilah agama Yahudi. Sejak terpecahnya kerajaan Nabi Sulaiman, ada kerajaan Yudea dan kerajaan Efraim. Efraim ini anak-anak keturunan Efraim yang juga masih keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ini setelah terpecah dua, banyak nabi-nabi diutus ke mereka, kemudian banyak dibunuhi. Ya, makanya mereka itu berbuat kerusakan ya. Tufsiduna fil ardi marratain. Mereka berbuat kerusakan dua kali di muka bumi ini. Pertama, ketika datang nabi-nabi itu mengajak mereka kepada kebenaran, mereka tolak, mereka bunuhin. Bahkan disebut oleh Imam Ibnu Katsir, dalam satu hari mereka pernah membunuh ratusan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ratusan. Bayangkan, banyaknya itu nabi diutus, dibunuh oleh mereka. Sehingga karena Allah marah, murka kepada mereka, membangkang dari perintah Allah yang dibawa oleh para nabi-nabi ini, maka Allah mengazab mereka dengan datangnya kekuatan baru. Nah, waktu itu di tahun 700-an ya sebelum Masehi, ada bangsa Assyria dipimpin oleh Nebukadnezar. Ya serbu ini kerajaan Yudea, kemudian dikalahkan, dibakar itu Baitul Maqdisnya, mereka ditangkap, dibawa semua ke Irak menjadi budak-budak. Jadi budak mereka selama ratusan tahun, jadi budak dan beranak pinak di Irak. Itu pada masa Nebukadnezar. Jadi mereka menjadi bangsa budak gitu karena kemudian mereka telah melanggar perintah Allah dengan membunuhi para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, ketika masa jadi budak itulah tetap ada nabi-nabi diutus, ada Nabi Hezkiel, ada Nabi Yeremia ya, macam-macamnya, Nabi Habakuk, ada Syamul Al-Ghazi dan macam-macam. Ada banyak nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian akhirnya ya setelah itu muncul kekuatan baru dari Persia, namanya Raja Koresh Agung, atau dalam bahasa sejarah itu Raja Cyrus the Great. Dia kalahkan itu bangsa Assyria dan dia bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kepada salah satu nabi ya dari Bani Israel, kemudian dia bebaskan ini Bani Israel untuk kembali ke negerinya, ke Baitul Maqdis. Suruh kembali lagi. Maka itu kalau orang Yahudi memperingati peristiwa namanya Hanukkah. Ibadah apa namanya?
Hari Hanukah namanya, ketika mereka dibebaskan oleh Raja Cyrus atau Raja Quraisy Agung itu. Kembali ke Palestina, bikin lagi dia kerajaan yang berikutnya, walaupun sudah pernah jadi budak, dia bangun lagi, nabi-nabinya dia taatin dan sebagainya. Kemudian mereka berbuat kerusakan lagi, nabi-nabi diutus, mereka kemudian bunuhin lagi. Ini kerusakan yang kedua. Akhirnya datanglah beberapa kekuatan yang ada, ya pernah didatangi oleh Persia, pernah didatangi oleh Yunani, ya. Sampai kemudian pernah juga dihancurkan oleh Romawi. Dibakar juga lagi itu Baitul Maqdisnya. Ya, kemudian sejak itulah dikuasai Romawi. Kemudian rajanya namanya raja di sana namanya Raja Pontius Pilatus, ya. Yang menunjuk orang Yahudi di situ namanya Raja Herodes sebagai pemimpin Yahudi di sana. Di masa ada terjadi ya pembunuhan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan upaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Pada masa ketika itu Raja Herodes memutuskan agar dibunuh ini Nabi Isa, karena dia ini nabi palsu kan gitu ya, anak zina dan sebagainya. Dia mengaku sebagai raja Yerusalem, maka dilapor kepada Raja Romawi agar dia disalib dan sebagainya. Itu peristiwa 500 tahunan ya sebelum sebelum lahirnya Nabi kita. Jadi kan Nabi kita lahir di tahun 571 Masehi. Berarti 500 tahunan itu peristiwa lahirnya Nabi Isa dan sampai beliau itu mau dibunuh oleh orang-orang Romawi di Baitul Maqdis. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam perjalanannya akhirnya kemudian ketika dikuasai oleh Romawi, orang Yahudi ini dibantai lagi. Sehingga kemudian mereka berlarian. Ada yang lari ke wilayah Timur Tengah saja, gak kemana-mana. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, menjadi suku Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Ya. Kemudian ada yang ke wilayah Timur Tengah, itu menjadi namanya Yahudi Mizrahim namanya. Ada yang lari ke Afrika, bahkan lari ke Spanyol, ya, ke Andalusia, itu namanya Yahudi Sephardim. Bahkan ketika kaum muslimin berkuasa berabad-abad di Andalusia, mereka bersama-sama dengan kaum muslimin menjadi ilmuwan-ilmuannya, ya, bersama-sama dengan kaum muslimin. Ketika dibantai, diusir oleh kerajaan Franka di sana, mereka larian lagi kembali ke Afrika Utara. Itu Yahudi Sephardim, ya, yang ada Yahudi yang dari Afrika. Nah, ada juga dikatakan ya orang Yahudi yang katanya lari ke arah Eropa. Ini yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Nah, mereka lari ke arah Eropa Timur, kemudian di sana berkembang menjadi namanya Yahudi Ashkenazim. Ya, Yahudi Ashkenazim inilah yang menguasai Israel hari ini. Hampir 80% penduduk Israel itu adalah Yahudi Ashkenazim atau Yahudi Eropa. Yang bagi orang Eropa mereka ini dianggap sebagai kanker, karena mereka kan hidupnya kan eksklusif ya, nggak mau bergaul dengan bangsa Eropa lainnya, sehingga dia sendiri dianggap sebagai pengganggu. Apalagi mereka merasa sebagai bangsa terpilih, bangsa tercerdas dan sebagainya, menganggap bangsa Eropa sebagai bangsa rendahan, sehingga membuat akhirnya pernah Hitler membantai orang Yahudi kan ya, di Perang Dunia Kedua itu kan dibantai orang Yahudi itu oleh Hitler. Tambah membuat akhirnya ramai-ramai ini orang Yahudi Ashkenazim berlarian dan tinggal di Palestina. Jadi sejak kekalahan Khilafah Utsmaniyah oleh Inggris dalam Perang Dunia Pertama, Inggris ini butuh duit ya, dia minta duit kepada Rothschild, penguasa uang di Eropa, dan dia persilahkan agar orang Yahudi masuk ke Palestina. Membanjirlah itu Yahudi Eropa ke Palestina, mengusir kaum muslimin ada di sana, dirampas tanahnya, dirampas rumahnya. Jadi sudah hampir 75 tahun ini ya orang Yahudi Ashkenazim ini menguasai menguasai Palestina. Jadi bahkan mereka sendiri menulis buku, namanya Arthur Koestler, menulis buku bahwa kami ini Yahudi Ashkenazim adalah anak keturunan suku yang ke-13. Jadi bukan anak-anak keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka itu menghubungkan nasab mereka sampai kepada seorang raja di Eropa Timur namanya Raja Khazar. Justru dia adalah orang-orang yang sukunya itu mirip dengan seorang Turki. Kerajaan Khazar di wilayah Rusia hari ini. Nah, itu pernah rajanya masuk Islam bersama seluruh rakyatnya, itulah yang menurunkan Yahudi Ashkenazim yang sekarang ini mengklaim, merasa bahwa itu adalah negeri yang dijanjikan, negeri buat mereka. Padahal kalau dikatakan kan sudah 4.000 tahun yang lalu mereka ninggalkan itu tempat gitu ya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk mengklaim itu adalah tempat mereka, rumah mereka, tanah mereka kan begitu. Dari mana ceritanya kan gitu ya.
Orang Indonesia saja, yang orang-orang Jawa ya, yang dulu dibawa oleh Belanda ke Suriname, kan nggak ada yang pulang ke Jawa itu mengklaim ini sawahku, ini tanahku, ini rumahku, kan nggak ada kan gitu. Jadi luar biasa, ini kekejaman yang betul-betul mereka disupport oleh penjajah, oleh Inggris, oleh sekutu dan sebagainya, mereka datangan ya ke Palestina, dan kemudian dari sejak tahun 19 berapa itu 40-an ya, mereka mendeklarasikan itu 47 ya, deklarasikan negara Israel itu. Sejak itulah terjadi pembunuhan, pembantaian, perampasan tanah kepada kaum muslimin yang sudah beribuan tahun ya, berabad-abad tinggal di Palestina hingga hari ini, sehingga tersingkir ya, menyempit pada dua tempat saja, yakni di tepi barat dan di Gaza. Itulah yang sekarang kemudian dia dibombardir, dibunuhi oleh mereka. Masya Allah, luar biasa. Dan mereka lah yang bertahan untuk menjaga kesucian, menjaga keberkahan daripada Baitul Maqdis. Alhamdulillah yang terakhir, ya di masa Rasulullah kan terbukti nanti Khalifah Umar yang berhasil merebut itu Baitul Maqdis ya, dari orang-orang Romawi. Jadi waktu itu kan ada dialog antara Raja Heraklius setelah dapat surat dari Rasulullah, ketemu dengan Abu Sufyan di Palestina. Ada dialog panjang. Sempat itu Heraklius hatinya tersentuh hidayah ya, ketika dialog dengan Abu Sufyan, ketika dia kumpulkan menteri-menterinya, para pendeta-pendeta Nasrani. Ada surat ini dari orang mengaku Nabi. Bagaimana kalau kita masuk Islam rame-rame? Apa kata mereka? Ini membuat turun ya martabatnya kerajaan Romawi. Ngapain ikut-ikutan sama Nabi dari gurun pasir itu? Ini nggak jadi. Kata Heraklius, aku cuma ngetes-ngetes aja ya. Apakah kalian mau atau tidak? Padahal hatinya sudah tersentuh hidayah. Maka kata Heraklius, kalau benar pernyataanmu wahai Abu Sufyan, nggak lama lagi itu pengikut dari Nabi itu akan sampai di tempat aku berdiri ini. Dan terwujud di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi awalnya kan Palestina dikuasai Romawi, kan dikalahkan oleh Persia. Maka turun ayat dalam surah Ar-Rum itu ya, gulibatir Rum gitu ya. Maka kemudian Romawi telah dikalahkan oleh Persia. Ini respon Al-Qur'an terhadap peristiwa sejarah waktu itu. Tapi kata Allah apa? Nanti orang Romawi ini akan mengalahkan kembali Persia itu. Ketika Persia bersama dengan orang-orang Yahudi mengalahkan Romawi itu, ada ribuan orang Nasrani yang dibantai oleh mereka. Jadi luar biasa. Jadi pembantaian itu sudah biasa dilakukan antara Yahudi dan Nasrani ini. Dibantai orang-orang Nasrani. Hanya kemudian pelan-pelan naiklah Raja Heraklius ya. Setelah hampir 15 tahun dikuasai oleh Persia ini Palestina, naiklah Raja Heraklius dan dia berhasil kalahkan, usir ini orang-orang Persia, orang Yahudi dari Baitul Maqdis, dan berhasil bahkan dia rampas kembali salib suci dari Persia, dikembalikan kembali ke Palestina. Taruh lagi di gereja makam suci itu ya, salib itu. Nah, maka nanti Heraklius siapa yang kalahkan? Kaum muslimin di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam perang Yarmuk namanya. Nah, setelah kalah di Yarmuk, maka kemudian akhirnya ya diserahkan itu kuncinya Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar oleh Uskup Soforinus namanya. Diserahkan itu. Ketika datang ke sana, kok nggak ada orang Yahudi di sini? Jadi beliau tanya kepada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Al-Ahbar, kok nggak ada orang Yahudi di sini? Ya nggak ada, karena kan yang berkuasa orang Romawi, disingkirkan orang Yahudi. Nah, kalau begitu kata Khalifah Umar, silahkan masuk orang-orang Yahudi ke area Baitul Maqdis. Tapi dibatasi hanya 20 keluarga saja. 20 keluarga itu kan banyak kan? 20 marga ya, 20 suku. Yang ada di situ disuruh masuk. Tinggal di area Baitul Maqdis. Ini kan bentuk toleransi yang luar biasa. Itu dicatat dalam satu kesepakatan namanya Al-Uhda Al-Umariyah. Mereka tinggal di situ. Ya, beribadah sama-sama di situ kan. Nah, kita sholatnya di atas, mereka sholatnya di bawah di tebing-tebing yang tempat dulu peninggalan Haikal Sulaiman itu kan. Bahkan di masa Khilafah Utsmaniyah. Jadi nanti dalam perjalanannya pada masa Khalifah Umar terus sampai nanti datang perang salib. Ya, datang perang salib, direbut lagi ini Baitul Maqdis dari kaum muslimin dan dibantai lagi orang Yahudi kaum muslimin oleh pasukan salib. Ya, dibantai. Ya, ribuan yang meninggal, orang Yahudi maupun juga orang muslim oleh pasukan salib. Tapi nanti dibalas lagi oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Muncullah Al-Ayyubi, dia rebut negeri Mesir, kemudian dengan semangat Maulid Nabi waktu itu, ya, ada kitab Al-Barzanji dibacakan di mana-mana, spirit menggelorakan kecintaan kepada Nabi, terkumpullah pasukan besar untuk kemudian ada perang namanya perang Hittin. Perang Hattin namanya.
berhasil mengusir orang-orang salib ya, pasukan salib dari Baitul Maqdis, dibersihkan lagi dari orang-orang Nasrani waktu itu. Jadi 2 kali, pada masa Khalifah Umar, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Terus sampai pada masa Khilafah Utsmaniyah, khilafah terakhir dalam sejarah Islam. Bahkan ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa di Baitul Maqdis, itu ada 7.000 orang Yahudi tinggal di situ. Sementara yang Muslim hanya 5.000 saja. Masih lebih banyak orang Yahudi ketimbang orang Muslim yang tinggal di area sekitar Baitul Maqdis. Tapi hidupnya tentram, damai, nggak ada gangguan, saling bertoleransi. Nggak seperti zaman sekarang ini kan itu. Saling membunuh kan itu. Makanya kata orang-orang Yahudi yang sudah lama di Palestina, ini datangnya Yahudi Ashkenazim ini malah mengacaukan kita, malah membuat kita saling berbunuh-bunuhan. Kalau mereka dulu pernah menikmati masa-masa damai tentram pada masa Khilafah Utsmaniyah kan. Maka setelah Khilafah Utsmaniyah kalah, dia persilahkanlah orang Yahudi datangan dari Eropa. Orang Inggris gak sanggup ya mengelola negeri Palestina, diserahkan ke PBB. PBB ya bagi-bagi kan gitu ya. Tapi ya Israel nggak terima yang dibagi oleh PBB itu, pelan-pelan diambilin tanahnya, diambilin sampai sekarang yang tinggal sedikit itu di tepi barat dan di Gaza. Dan Gaza menjadi penjara terbesar di dunia. Ada 2 juta orang di sana dikurung ya, 2 juta orang. Bayangkan Balikpapan saja ini penduduknya hanya sekitar 500.000 orang. Gaza yang kecil itu dihuni oleh 2 juta orang yang hari ini dibantai oleh Bani Israel, oleh Yahudi itu. Jadi ini kondisi yang ada di hari ini, dan kemudian penting kita ketahui bagaimana sejarahnya, bagaimana keberkahan Baitul Maqdis, dan kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh bersikap apatis itu ya, kemudian menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Mereka sedang berjuang berkuah darah, kita tuduh-tuduh mereka, kita salah-salahkan mereka. Kenapa juga dilawan itu orang Yahudi gitu ya. Akhirnya kan begitulah, korbannya lebih banyak. Itu kan pandangan yang tidak sesuai sesungguhnya. Justru mereka lah yang bertahan di sana untuk memerdekakan Baitul Maqdis dari cengkraman Zionis Yahudi ini. Jadi kalau Zionis ini kan sesungguhnya orang Yahudi itu berbeda dengan Zionis ini ya. Zionis ini adalah sebuah ideologi yang muncul di Eropa yang dipelopori oleh namanya Theodor Herzl. Dia bukan ideologi agama, tapi ideologi faham nasionalisme agama, paham kebangsaan Yahudi gitu. Jadi dia bikin buku namanya The Judenstaat. Si Herzl ini, nah dia bertekad agar bisa membangun negara Yahudi atau negara Israel kan. Maka ya terwujud atas bantuan orang-orang Eropa. Dan sekarang kemudian malah menjajah, ya malah kemudian membantai kaum muslimin yang ada di sana. Ya barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada sesi tanya jawab. Ya, saya persilakan. Sebelumnya kami tutup dulu.